Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal akhir bab IPS Geografi untuk SMA atau MA kelas 10, masih bab 1 ya, ini terakhir. Langsung saja ke nomor 1. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh kalau masalah pengertian ini banyak aja ya di literatur atau di artikel, di buku teks juga ada. Jadi bisa dicari. Ini jawabannya adalah yang E. Nomor 1. E. Ikatan Geograf Indonesia. Lanjut, bacalah kutipan artikel berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 2 sampai 4. Silakan dibaca ya, biar cepat waktunya. Langsung saja ke nomor 2. Objek geografi yang dikaji pada artikel tersebut adalah, kita lihat di sini ada 2. Yang pertama itu banjir. Banjir ini masuk ke objek geografi hidrosfer, yaitu air. Terus yang kedua ada hujan. Nah, hujan ini masuk ke objek material atmosfer, yaitu udara ya, karena hujan ini terjadi di udara. Maka kita cari hidrosfer dan antroposfer. Nah, ini ya yang C. 2C. Lanjut ke nomor 3. Fenomena geografi pada artikel tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan. Di dalam artikel ini ya itu permasalahannya disebabkan oleh alam. Kalau disebabkan oleh alam itu masuk ke pendekatan keruangan. Kalau permasalahannya ini ya, permasalahan banjirnya disebabkan oleh tangan manusia, itu masuk ke kelingkungan, pendekatan kelingkungan. Kalau kedua-duanya ada, ya dari alam ada, dari manusia ada, itu masuk ke kompleks wilayah. Artinya perpaduan antara keruangan dan kelingkungan. Jadi ini jawabannya adalah A ya. Karena dari alam aja, nggak ada dibahas di sini gara-gara buang sampah sembarangan atau apa ya, tidak ada. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar seperti kegiatan pertambangan ya, itu. Fenomena yang tampak pada gambar dipelajari dalam objek material geografi, yaitu kalau ini manusia ya, itu antroposfer ya. E, antroposfer. Kalau litosfer itu berkaitan dengan batuan. Yang B, hidrosfer itu air. Kalau yang C itu atmosfer, berkaitan dengan udara. Dan yang D itu biosfer, berkaitan dengan kehidupan. Ya. Lanjut ke nomor 5. Oh, ini nomor 5 hot soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar kegiatan di pasar ya. Jual beli nih telur. Kita balik. Dalam kajian geografi, fenomena yang ditujukan pada gambar termasuk aspek ini aspek sosial yang D ya, karena berkaitan dengan kegiatan manusia. Kalau topologi itu berkaitan dengan permukaan bumi ya, tinggi atau rendahnya.
Kalau abiotik itu benda yang tak hidup. Kalau politik ya negara-negara gitu ya. Yang itu fisik. Nah, ini fisik ini seperti tanah, air, batuan, udara. Nah, itu. Lanjut ke nomor 6. Harus lagi nih. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar dampak dari gempa bumi. Gambar tersebut menunjukkan dampak gempa bumi yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat pada Januari 2021. Gempa ini merusak rumah warga dan sarana prasarana umum seperti jembatan. Pendekatan geografi yang mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan. Di sini ada campur tangan manusianya atau tidak ini? Ini tidak ada ya, cuma dibahas gempa buminya aja. Itu berarti dari alam. Otomatis ini jawabannya adalah yang B, keruangan. Kita lanjut ke nomor 7. Ini hot. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar macet ya. Biasanya terjadi di kota-kota besar. Permasalahan seperti pada gambar dapat diatasi jika melibatkan aspek-aspek terkait seperti penduduk, sarana dan prasarana, serta kondisi yang ada di wilayahnya. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan, ini jelas ya, ini macet ini disebabkan oleh manusianya sendiri. Karena penduduknya padat, otomatis macet. Nah, itu gara-gara manusia. Kalau gara-gara manusia penyebabnya, maka jawabannya nomor 7 ini adalah yang C, ekologi. Ekologi itu nama lainnya dari kelingkungan ya. C. Nomor 8. Di Jakarta terjadi peningkatan jumlah penduduk pada saat mudik Lebaran. Penduduk Jakarta yang kembali dari mudik membawa saudara mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kepadatan penduduk di Jakarta. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah prinsip ini. Penduduk Jakarta mudik ya, singkatnya mereka membawa saudara mereka untuk dapat pekerjaan di kota Jakarta, kan kota besar. Nah, akibatnya kota Jakarta yang udah padat makin padat. Nah, ini dikaji dalam prinsip geografi apa? Ini prinsip interrelasi ya, yang B. Kenapa jadi prinsip interrelasi? Prinsip interrelasi ini adalah prinsip yang ada timbal baliknya. Ada sebab dan akibat. Gara-gara penduduk Jakarta asli ya membawa saudara mereka yang ada di kampung, mengakibatkan kepadatan penduduk di Jakarta. Nah, ini ada timbal baliknya. Ada sangkut pautnya. Maka kita jawab yang B. Kalau persebaran, ya tahulah dah ya. Persebaran itu misalkan di dataran tinggi itu kebanyakan perkebunan. Kalau di dataran rendah, ya misalnya pantai, nah itu profesinya nelayan. Nah, itu. Lanjut nomor 9. Di Kabupaten Bekasi terdapat kawasan industri Jababeka. Berbagai jenis industri berkumpul di wilayah ini. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep, ini jelas ya, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah konsep yang mengacu pada suatu pengelompokan ya, suatu wilayah yang mengelompok. Nah, ini kan berkumpul. Sama aja sebenarnya ya. Kalau nilai guna itu adalah konsep yang mengacu pada kelebihan suatu wilayah, itu nilainya. Misalkan di wilayah A itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata.
Kalau yang C lokasi, tahu ya tempat titik kita berada. Yang D ini bukan konsep sebenarnya, ini interrelasi ini masuk ke prinsip tadi, prinsip geografi, bukan konsep geografi. Kalau yang E pola itu konsep ya, konsep yang mengacu pada struktur ya, struktur misalkan sebuah perumahan mengikuti pola aliran sungai. Itu membuat pola ya. Jadi nomor 9 itu jawabannya adalah yang A, aglomerasi. Kita lanjut ke nomor 10, nomor yang terakhir. Hots lagi nih. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pergunungan ya. Kondisi seperti pada gambar mengakibatkan lahan produktif di sekitarnya yang dulunya dimanfaatkan untuk bercocok tanam dibiarkan begitu saja sehingga masyarakat mengalami kerugian baik secara material maupun non material. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep, ini jelas, ini konsep nilai kegunaan A. Karena kenapa? Di sini ada kata kuncinya, dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Itu ada nilai kegunaan. Ya, kalau interaksi nggak ada sangkut pautnya nih. Interaksi itu misalkan desa dan kota. Ya, desa itu memerlukan barang-barang dari kota, industri. Ya, barang-barang hasil industri dari kota. Sedangkan kota memerlukan bahan-bahan pangan dari desa. Itu ada terjadi interaksi antara dua wilayah. Kalau lokasi tadi udah. Kalau yang D ini diferensiasi area itu adalah suatu keunikan di wilayah. Misalkan di pantai itu tadi kebanyakan profesinya sebagai nelayan. Kan nelayan nggak mungkin ada di dataran tinggi. Gitu. Kalau keterjangkauan itu konsep yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu wilayah atau akses kepada objek ya. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.